bagaimana cara praktis supaya saya bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan pewahyuan Tuhan, dan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sesuai dengan kebutuhan kita, saudara dan saya ahli. Itu sudah tidak diajari. Tidak perlu diajari, itu spontan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya dan saudara berdoa seperti Paulus berdoa. Sesuai dengan wahyu, sesuai dengan firman, sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara terjadi. Yang pertama, kalau saudara tanya caranya bagaimana? Yang pertama, berdoa supaya sesuai dengan kehendak Allah adalah yang pertama saudara harus bersekutu terus dengan firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Itu berbicara mengenai persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Lewat Roh Kudusnya yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan firman Tuhan, firmanku tinggal di dalam kamu. Itu artinya begini, saudara itu selalu punya punya kecenderungan untuk taat dengan firman. Arti daripada firman itu tinggal di dalam saya dan saudara adalah ajaran Tuhan dan firman itu betul-betul kita hidupi. Dan kita ini punya kecenderungan hati untuk mentaati firman. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau saudara itu tinggal di dalam Kristus, saudara itu tinggal di dalam firman dan firman itu ada tinggal di dalam saudara. Firman itu menjadi buah pikiran saudara, firman itu menjadi renungan hati saudara, firman itu yang memenuhi kehidupan saudara. Saudara pikir apa yang saudara minta? Yang saudara minta tidak jauh dari apa yang ada di dalam pikiran saudara dan apa yang menjadi renungan hati saudara setiap kali. Dan kalau apa yang ada di dalam pikiran saudara adalah pikiran Kristus, apa yang menjadi renunganmu adalah renungan firman siang dan malam, saudara akan meminta supaya firman itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu levelnya jauh lebih baik dibandingkan dengan doa sesuai dengan kebutuhan dan ketakutan kita. Sekali lagi yang ini tidak dilarang. Tapi ini adalah level doa yang berbeda. Saudara bisa bayangkan saudara dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Indah, itu jauh melebihi semua ketakutan dan jauh melebihi semua kebutuhan saudara. Yang pertama, jadikan firman itu renungan hati saudara setiap hari, sepanjang hari. Niscaya saudara akan berdoa supaya firman itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan karena permintaan dan doa saudara itu sesuai dengan yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, niscaya Tuhan juga akan menggenapinya. Saya nyuruh anak saya sekolah baik-baik. Pak, saya perlu buku untuk sekolah. Saya nyuruh dia sekolah. Dia perlu buku pelajaran untuk sekolah. Masa saya tolak? Saya suruh dia sekolah. Pak, saya perlu iPhone yang terbaru, nanti dulu. Lulus dulu. Atau cum laude dulu. Tapi kalau kamu harus sekolah, oke Pak. Aku perlu buku ini, buku pendukung ini, aku perlu ini dan sebagainya. Oh ya, ini. Yang kedua, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Bagaimana kita berdoa sesuai dengan wahyu yang Tuhan berikan pada kita. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh Kudus
membantu kita dalam kelemahan kita, membantu saya dan saudara dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bingung kadang-kadang mau doa bagaimana, bingung. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu sebetulnya yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, dia itu tidak nganggur. Kita yang sering kali menganggurkan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam saya dan saudara itu tidak nganggur. Dikatakan bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Perhatikan ini kalimat kuncinya. Yaitu bahwa Roh sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Doa berdasarkan pewahyuan itu adalah doa sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan firman Allah. Itulah yang saya sebutkan sejak awal ketika Paulus itu diwahyukan. Dia mendapatkan pewahyuan dari Yesus Kristus tentang semua kebenaran, dan kebenaran itu dijadikan pokok doa untuk jemaat, untuk saya dan saudara. Dan dikatakan itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus, saya dan saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28 itu ada penyebabnya, itu tidak berdiri sendiri. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang terpanggil, yang mengasihi Dia. Itu ada penyebabnya, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, kalau saudara berdoa dan saudara katakan, Roh Kudus tolong dong. Pagi ini aku mau berdoa nih. Pagi ini aku mau berdoa, Roh Kudus tolong. Saudara pikir Roh Kudus akan menolong saudara seperti apa? Ya karena dewe toh. Gue kan harus ngerti kebutuhanmu. Kamu tahu apa yang kamu takutkan. Doalah sesuai dengan kebutuhan dan ketakutanmu. Tidak. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara. Kalau saudara sebelum saudara berdoa begini, Roh Kudus tolong saya. Pagi hari ini aku mau berdoa untuk istriku. Pagi hari ini aku mau berdoa untuk anak-anakku. Pagi hari ini aku mau berdoa untuk pekerjaanku. Pagi hari ini aku berdoa untuk pelayananku. Saudara pikir apa yang Roh Kudus akan tolong pada saudara? Dia akan menolong saya dan saudara berdoa seperti sesuai dengan kehendak Allah. Yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-27 bahwa Roh Allah yang mengetahui maksud Roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus akan menolong saya dan saudara berdoa sesuai dengan kehendak Allah yang diwahyukan kepada saya dan saudara sementara saudara berdoa.